Tagar 2022 Haas full senyum rupanya bukan hanya sekedar hisapan jempol saja. Meski sempat dirundung masalah sponsor dan pembalap mereka yang terdampak konflik Rusia dan Ukraina di awal-awal musim, tapi itu terbukti tidak berpengaruh banyak bagi Haas dan justru jadi pembuka rezeki yang lebih melimpah bagi mereka. Dari hasil yang diraih oleh tim asal Amerika Serikat ini pada awal musim 2022, terlihat jika perkembangan yang sangat positif sedang dialami oleh Haas. Pada balapan pembuka di GP Bahrain, Kevin Magnussen yang baru saja comeback sepekan sebelum race berhasil menampilkan performa yang heroik dengan finish di posisi kelima dan memberikan poin perdana bagi Haas. Lalu pada balapan di Arab Saudi, Kevin kembali melanjutkan hasil positifnya dengan finish di posisi ke-9. Tren bagus tim Haas tentu membuat kita sebagai fans F1 merasa cukup senang melihatnya dan menambah warna di peta persaingan papan tengah. Bagaimana perjalanan mereka dari bersaing di urutan paling belakang musim lalu sampai mampu kembali kompetitif musim ini, serta bisakah mereka menjaga performa apiknya sampai akhir musim? Haas dikenal sebagai tim F1 yang dijuluki sebagai kuda hitam pada awal-awal debutnya di musim 2016 silam. Baru balapan pertama saja, mereka sudah mampu meraih poin bersama Romain Grosjean di GP Australia dan GP Bahrain setelahnya. Puncak performa mereka ada pada tahun 2018, ketika duet Magnussen dan Grosjean berhasil mengantarkan Haas finish di posisi kelima klasemen konstruktor. Tapi, saat itu juga jadi titik balik performa tim Haas di F1. Setelah 2018, penampilan Haas justru menurun dan mereka kesulitan untuk tampil kompetitif di papan tengah. Semua permasalahan di mobil Haas bermula pada musim 2019. Haas sejatinya sudah membuat mobil yang bagus pada tahun 2019 dengan grip ban depan yang cukup kuat. Tapi seiring berjalannya musim, masalah mulai muncul di mobil Haas tersebut. Ditemukan jika mobil Haas terdapat masalah fundamental pada desain aerodinamika mereka dan itu menyebabkan bagian belakang mobil tidak stabil di tikungan cepat dan medium. Akibatnya, mereka sering mengalami oversteer dan yang paling merepotkan adalah ban bagian depan sering mengalami overheating dan membuatnya cepat habis. Ini yang jadi penyebab kenapa Haas pada musim 2019 seringkali tampil kuat di kualifikasi tapi jeblok ketika balapan. Sepanjang tahun itu, Haas tidak mampu mengetahui dan mencari solusi masalah dari mobil mereka. Model pengembangan mobil Haas yang mayoritas menggunakan bagian komponen mobil Ferrari dinilai menjadi penyebab utama masalah di mobil Haas ini muncul. Haas dikenal sebagai tim yang membeli mayoritas bagian mobil mereka dari tim utama Ferrari. Ini dinilai menjadi penyebab permasalahan dan membuat mereka tidak bisa membuat solusi yang pasti untuk masalah itu, karena ketidakpahaman akan desain mobil sendiri yang mayoritas mengambil dari Ferrari. Barulah ketika musim 2020, Haas berhasil mengatasi masalah fundamental mereka itu lewat mobil barunya. Tapi kemudian, situasi pandemi COVID-19 membuat segalanya berantakan bagi tim Haas. Kesulitan keuangan dan kondisi sulit karena pandemi membuat mobil VF20 tidak bisa dikembangkan selama musim berjalan. Praktis pada musim 2020, mobil yang digunakan dari pramusim sampai akhir musim adalah desain mobil yang sama tanpa upgrade sama sekali. Dan karena regulasi tahun 2021 yang harus menggunakan mobil musim sebelumnya, otomatis mobil Haas musim lalu tidak jauh berbeda dari musim sebelumnya. Akhirnya, Haas memutuskan untuk tidak mengembangkan mobil VF21 dan langsung fokus ke mobil regulasi baru 2022 sejak dini. Itulah penyebab kenapa mereka hanya mampu bersaing di urutan paling bawah musim lalu. Langkah Haas yang mengorbankan satu musim penuh untuk mengembangkan mobil 2022 tersebut mulai membuahkan hasil nyata. Mobil VF22 mereka menjadi mobil dengan desain yang sangat menarik dan terlihat jika Haas benar-benar memanfaatkan waktunya dengan maksimal. Dalam proses pembuatannya, tim ini memang memaksimalkan semua yang mereka punya dan melakukan optimalisasi di beberapa elemen tim. Seperti di sisi teknis, mereka merekrut mantan staf Ferrari, Simone Resta, yang menjadi direktur teknis di Haas. Kerjasama dalam hal teknis bersama Ferrari semakin ditingkatkan dengan memaksimalkan semua komponen mobil yang bisa dibeli atau ditransfer. Oleh karena itu, kita musim ini melihat kemiripan antara mobil Haas dan Ferrari, karena memang banyak sekali komponen yang sama. Dan salah satu faktor krusial yang mampu mereka maksimalkan adalah regulasi Aero Handicap sebagai tim yang finish di urutan paling bawah musim lalu, mendapat jatah pengujian aerodinamika paling banyak ketimbang tim lain.
Performa apik Haas juga dibantu dengan mesin Ferrari yang jauh lebih bagus ketimbang 2 musim sebelumnya, yang kemudian diklaim oleh Gunther Steiner jika Ferrari sekarang adalah mesin terbaik di F1. Dari sisi keuangan, Haas musim ini memang jauh lebih stabil ketimbang 2 tahun lalu. Pemilik mereka, yaitu Gene Haas, sebelumnya bisa dikatakan agak pelit untuk menyuntikkan uang ke tim F1 miliknya. Tapi setelah melihat perjanjian Concorde pada tahun 2020 dan perkembangan tim setelah diselamatkan oleh Uralkali dari kebangkrutan, Gene Haas akhirnya kembali memberikan modal yang besar ke keuangan Haas. Hilangnya sponsor utama Uralkali pun tidak berpengaruh besar bagi mereka. Justru menurut kami itu adalah berkah, karena Haas bisa lepas dari circle toxic Uralkali dan Nikita Mazepin. Dipanggilnya kembali Kevin Magnussen sebagai pembalap utama terbukti pilihan yang tepat. Dengan pengalamannya mengemudikan mobil prototipe di ajang IMSA yang punya jenis ban yang hampir sama dengan ban 18 inci di F1 saat ini, Magnussen cepat beradaptasi dengan mobil generasi terbaru dan langsung memberikan performa yang sensasional. Hasil yang diraih Magnussen tersebut tidak akan bisa dicapai jika Haas masih terkurung di dalam kerjasama Uralkali serta Mazepin di balik kemudi. Kehadiran pembalap asal Denmark ini juga akan mendorong Mick Schumacher agar lebih berkembang lagi dan meningkatkan performanya di sirkuit. Mick bisa dibilang terlalu santai musim lalu dan tidak mempunyai tolak ukur yang jelas karena mempunyai rekan setim yang juga seorang rookie. Musim ini dengan adanya Magnussen, diharapkan bisa memaksa Mick untuk lebih berani meningkatkan kecepatannya ketika balapan. Dengan hasil positif yang diraih di Bahrain serta Arab Saudi, pertanyaan sesungguhnya adalah mampukah Haas tampil konsisten? Jika kita bicara masa lalu, Haas punya sebuah tren di mana mereka bisa tampil kuat di awal-awal musim, tapi kemudian ada satu titik di mana mereka mulai drop. Di tahun debutnya, Haas bisa tampil sensasional pada 2 balapan pembuka, tapi kemudian loyo di pertengahan musim. Musim 2017, mereka cukup bagus dalam 7 balapan pertama, tapi kemudian hilang sentuhan setelah jeda musim panas. Lalu pada musim terbaik mereka di 2018, Haas cenderung tampil naik turun karena masalah reliabilitas. Sempat konsisten di pertengahan musim, tapi kemudian naik turun lagi setelah jeda musim panas. Tren itulah yang dikhawatirkan kembali terjadi musim ini. Haas seperti mempunyai fase di mana mereka tak mampu mengembangkan mobil dan terpaksa bertahan dengan paket mobil lama. Itu membuat performa mereka drop pada pertengahan musim dan menyebabkan momentum bagus yang sudah dibangun hilang seketika. Salah satu hal yang bisa membuat tren seperti itu terjadi kembali adalah insiden Mick Schumacher di Jeddah. Karena insiden yang besar, mobil Mick menjadi rusak parah dan butuh biaya sekitar 9-14 triliun rupiah untuk memperbaikinya. Gunther Steiner mengatakan jika tidak ideal untuk mengeluarkan uang sebesar itu musim ini, karena tim harus mematuhi budget cap dan insiden Mick jelas akan berdampak pada performa mobilnya. Itu karena uang biaya perbaikan yang sampai triliunan bisa saja dipakai untuk memberikan upgrade atau pengembangan mobil. Meski pesimis soal masalah budget cap, Steiner mengaku jika timnya masih punya banyak potensi di mobil VF22. Kevin Magnussen belum tampil maksimal mengingat ia dipanggil secara mendadak di GP Bahrain dan fisiknya sempat alami masalah di Arab Saudi. Dan Mick Schumacher punya track record bagus ketika memasuki musim keduanya di sebuah kompetisi. Steiner menegaskan ia tak akan jor-joran untuk menerapkan upgrade di mobilnya. Ia akan melakukannya secara perlahan dan lebih memprioritaskan keseimbangan mobil daripada kecepatan development. Jadi, sekarang tergantung bagaimana tim Haas menjaga tingkat pengembangan timnya supaya bisa tetap kompetitif bersama Alfa Romeo dan Alpine di papan tengah. Itu bukan perkara mudah mengingat cepatnya tingkat pengembangan mobil F1 generasi baru ini dan masih ada tim seperti McLaren serta Aston Martin yang masih simpan potensi tersembunyi di sana. Yang jelas, kami tidak berekspektasi lebih jika Haas bakal bisa menjaga hasil positif mereka sepanjang musim. Tapi jika mereka mampu tampil konsisten di papan tengah, maka tak menutup kemungkinan kalau mereka bisa saja mendapat voucher podium gratisan nantinya.